Halo teman-teman, kalau sebelumnya kita membahas tentang PBB dan PPh, kini kita akan melanjutkan ke jenis pajak selanjutnya, yaitu adalah pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut sebagai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM. Apa itu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah? Mari kita lihat. Yang pertama, untuk PPN dulu. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian atau penjualan barang kena pajak atau disingkat BKP dan jasa kena pajak atau disingkat JKP. Nah, BKP dan JKP ini ada kriterianya. Untuk kriterianya sendiri selengkapnya kamu bisa searching sendiri. Oke? Nah, untuk selanjutnya PPN BM. Sudah jelas di situ bahwa BM-nya adalah barang mewah, maka PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau penjualan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi kalau kita ngekspor dan kita impor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan PPNBM. Mewah itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas. Mari kita ke selanjutnya. Sama seperti subbab tentang PPh dan PBB, dalam PPN dan PPNBM itu juga ada yang pertama adalah subjek pajaknya. Untuk PPN, subjek pajaknya adalah pengusaha kena pajak atau disebut PKP, yang mana dia itu memiliki penghasilan bruto atau kotor lebih dari 4,8 miliar per tahun. Bagaimana kalau penghasilannya kurang dari 4,8 miliar per tahun, bisa tidak menjadi PKP? Bisa. Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang kedua, pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kok bisa toh? Orang-orang kok pengen jadi PKP atau pengusaha-pengusaha pengen jadi PKP? Kan kalau misalnya nggak jadi PKP, tidak perlu mengurus PPN. Eits, ada keuntungannya untuk menjadi PKP. Untuk keuntungannya, kamu bisa cari sendiri di internet. Banyak kok. Salah satunya yaitu bisa mengadakan atau mengikuti tender-tender atau proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu keuntungan dari PKP. Bisa bayangkan sendiri kan? Kalau proyek dengan pemerintah itu nilainya bisa seberapa? Pasti besar. Lalu yang ketiga adalah individu atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak. Itu semua adalah subjek pajak dari PPN. Sedangkan subjek pajak dari PPNBM yaitu adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan dan mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi kalau yang tidak tergolong barang mewah, ya tidak perlu PPNBM. Nah, dengan catatan, di sini saya memberikan catatan tambahan yaitu PPN adalah pajak tidak langsung, sehingga beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Tidak hanya PPN saja, namun juga PPNBM adalah pajak tidak langsung juga. Itu kita catatan itu. Lalu selanjutnya kita ke objek pajak. Untuk PPN, objek pajaknya itu siapa toh? Objek pajaknya itu yang melakukan penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha. Lalu impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu yang seperti apa? Kamu bisa cari di internet. Lalu ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak. Kemudian kegiatan membangun sendiri namun bukan bidang usahanya. Maksudnya seperti apa?
Seperti misalnya kamu memiliki usaha elektronik, menjual barang elektronik, tapi kamu sedang mendirikan toko baru. Nah, di situ kan kamu akan melakukan transaksi pembelian barang-barang kebutuhan konstruksi, yang mana pasti akan dikenakan PPN. Itu kan tidak sesuai usahamu, karena usahamu itu adalah elektronik, tapi kamu sedang melakukan kegiatan pembangunan, yang tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan atau Menkeu. Selanjutnya, penyerahan aktiva atau harta oleh PKP yang tujuan semulanya tidak untuk jual beli. Sepanjang PPN yang dibayar pada saat diperoleh dapat dikreditkan. Maksudnya apa? Misalnya melakukan sumbangan. Nah, kalau melakukan sumbangan, itu ya tetap ada PPN-nya. Kemudian, sampai sini kita lanjut ke PPN BM. Nah, PPN BM itu ya hanya dikenakan kepada barang-barang yang tergolong mewah. Mewah itu seperti apa? Mewah itu yang pertama adalah dia itu bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi pihak tertentu. Jadi tidak semua orang itu bisa mengkonsumsi. Ya jelas, karena yang namanya mewah itu ya hanya untuk orang-orang atau golongan tertentu saja. Kemudian, barang yang hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Jelas, biasanya kalau barang mewah itu harganya mahal. Kemudian, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Contohnya, tas Hermes. Di mana-mana kan tas itu kan sama saja. Namun, ini kalau kita menggunakan tas Hermes, status atau kelas sosial kita pasti akan meningkat. Maka tas Hermes itu digolongkan sebagai barang mewah. Baik, PPN dan PPN BM itu dihitung berdasarkan atau didasarkan pada dasar pengenaan pajak atau DPP, yang berasal dari pertama, harga jual dari BKP atau JKP. Yang kedua, penggantian atau uang ganti. Yang ketiga, nilai impor. Yang keempat, nilai ekspor. Dan yang kelima, nilai lain-lain. Selanjutnya, untuk tarif PPN dan PPN BM, itu tarifnya itu untuk PPN sendiri fix atau tetap. Berarti jenis pajaknya apa? Ayo, coba kamu cari jenis pajaknya apa. Tarifnya itu 10% dan berlaku untuk ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud. Ekspor JKP. Barang kena pajak yang tidak berwujud itu seperti apa? Silakan dicari di internet. Oke? Karena tidak semua saya akan jelaskan di sini. Kalian juga harus proaktif mencari di internet. Nah, untuk PPN BM, tarifnya itu 10% sampai dengan paling tinggi 200%. Dan pemerintah itu memberikan keringanan sebesar tarif 0% yang hanya berlaku untuk ekspor BKP yang tergolong barang mewah. Jadi kalau kita ngekspor barang mewah itu justru PPN BM-nya 0%. Bagaimana tata cara perhitungan dari PPN dan PPN BM? Kita akan bahas sekarang. Kita ke PPN dulu ya. Saya jelaskan bahwa dalam PPN itu ada dua jenis, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan itu adalah PPN yang muncul saat wajib pajak membeli BKP atau JKP. Nah, kalau kamu biasa beli di Indomaret, terus di struknya itu ada tulisan PPN, berarti artinya kamu
mendapatkan PPN masukan. Sedangkan bagi Indomaret itu disebut sebagai PPN keluaran. Karena PPN keluaran itu adalah PPN yang muncul saat wajib pajak atau PKP menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pihak yang menyetorkan PPN adalah PKP. Dalam hal ini adalah penjual. Di mana negara itu tidak jahat. Jadi kalau misalnya PKP itu supaya tidak terlalu berat bebannya, karena kan kadang-kadang beli itu kan juga bayar PPN. Menjual juga kena PPN. Maka kebijakannya apa? PPN masukan dapat dikreditkan atau diselisihkan dengan PPN keluaran. Nah, PPN masukan kalau diselisihkan itu, misalnya nanti PPN masukannya itu lebih besar daripada PPN keluaran, maka statusnya PPN tersebut lebih bayar. Konsekuensinya apa lebih bayar? Tidak perlu pengusaha tersebut menyetorkan pajak, karena pajaknya itu sebenarnya sudah disetorkan melalui penjual. Jadi kalau pembelian kita lebih banyak daripada penjualan kita, atau PPN masukan kita lebih banyak daripada PPN keluaran kita, maka kita tidak perlu menyetorkan pajak, tapi tetap melaporkan, yaitu setiap bulan. Begitu. Bisa dipahami ya. Sedangkan kalau PPN masukan kurang dari PPN keluaran, atau dalam hal ini adalah pembelian kita lebih sedikit daripada penjualan kita, maka statusnya kurang bayar. Maka kewajiban kita ngapain? Menyetorkan pajak PPN tersebut dan melaporkannya. Jadi intinya apa? Kalau misalnya lebih bayar atau kurang bayar, tetap harus melapor. Nah, mari kita lihat kasus yang pertama dari PPN. Mencari PPN masukan dan keluaran serta status PPN. PT Santuy merupakan PKP yang menjual barang elektronik di Semarang. Selama bulan Januari 2020, PT Santuy melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 500 juta. Yang kedua, PT Santuy mengasuransikan seluruh asetnya dan membayar senilai 1 miliar. Sedangkan pada bulan Februari 2000, di sini bukan 2019 tapi 2020, PT Santuy berhasil memenangkan tender pengadaan kulkas dan TV di Kementerian Pendidikan dengan nilai penjualan sebesar 500 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apa status PPN dan berapa PPN yang disetor di bulan Januari, serta apa status PPN dan berapa PPN yang disetorkan bulan Februari? Mari kita lihat. Yang pertama kamu cari itu adalah PPN masukan dan PPN keluaran. Di bulan Januari dulu ya, karena kita mengerjakan yang A. PPN dari penjualan, yaitu penjualan kepada konsumen, itu adalah PPN keluaran. Berarti 500 juta kali 10%, sama dengan 50 juta. Sedangkan PPN dari keikutsertaan asuransi, asuransi itu termasuk salah satu JKP atau jasa kena pajak, maka disebut sebagai PPN masukan. Maka 1 miliar dikali 10%, 100 juta. Status PPN-nya apa? Status PPN-nya adalah diselisihkan antara PPN masukan dan PPN keluaran. Ketemu 50 juta. Nah, 50 juta ini statusnya adalah lebih bayar. PPN yang disetorkan bulan Januari adalah tidak ada karena statusnya lebih bayar. Namun, tetap dilaporkan sebagai lebih bayar dan dapat dikreditkan atau dibebankan pada masa pajak bulan selanjutnya. Jadi PPN itu selalu dilaporkan setiap bulan selanjutnya. Nah, untuk PPN dari penjualan adalah PPN keluaran.
yaitu 500 juta dikali 10% sama dengan 50 juta. Ini yang untuk bulan Februari ya. 50 juta ini. Maka status PPN-nya adalah, ingat bulan Januari kemarin kita sudah ada lebih bayar sebesar 50 juta. Maka kita masukkan di bulan Februari ini sebagai PPN masukan, yaitu 50 juta. Dan PPN keluaran yang bulan ini sebesar 50 juta juga. Maka diselisihkan, ketemu hasilnya 0. 0 di sini berarti artinya nihil. Maka PPN yang disetorkan bulan Februari adalah tidak ada karena statusnya nihil. Namun tetap dilaporkan sebagai PPN nihil. Begitu. Kemudian kita bergerak ke kasus yang kedua. Bagaimana kalau misalnya harga barang tersebut atau jasa kena pajak tersebut sudah termasuk PPN? Nah, kita mencari PPN-nya itu bagaimana? Nah, baik, kita akan mencoba mencarinya di sini melalui kasus. PT Rebahan membeli barang seharga 660 juta rupiah dengan keterangan sudah termasuk pajak. Yang ditanyakan adalah berapakah PPN masukannya. Maka langkah pertama adalah kita mencari DPP atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu 100 per 110. Kenapa 110? Karena sudah include pajak, berarti 100% sama 10% dikali harga include pajaknya itu 660 juta. Ketemulah 600 juta rupiah. Bisa dipahami? Nah, setelah kita mencari DPP-nya ini, barulah kita mencari PPN masukannya, yaitu 10% dari DPP. Ketemulah 60 juta rupiah. Maka PPN masukannya sendiri senilai 60 juta. Ketemu deh. Kemudian kita mulai menghitung PPN BM. Maaf. Nah, PPN dan PPN BM ini tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita membeli barang mewah pun pasti akan ada PPN-nya, tidak hanya PPN BM. Mari kita lihat. Contoh kasusnya, pengusaha kena pajak PK atau PKP Crispy mengimpor BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor 500 juta. BKP tersebut dikenai PPN dan PPN BM sebesar 20%. Pertanyaannya, berapakah total biaya yang dikeluarkan untuk BKP tersebut? Dan selanjutnya, berapakah PPN dan PPN BM yang harus dilaporkan? Maka kita jawab yang A dulu. Kita tentukan dulu DPP-nya, berarti 500 juta. PPN-nya berarti 10%, meskipun di sini tidak ada keterangan tarifnya berapa, tapi jelas PPN itu selalu 10%. Itu 10% dari DPP, 10% kali 500 juta. Ketemulah 50 juta. Sedangkan PPN BM-nya di situ dijelaskan 20%. Maka tinggal dikali saja dengan DPP. Ketemulah 100 juta. Dijumlahkan semuanya, ketemu jumlah yang harus dibayar untuk membawa pulang barang tersebut adalah 650 juta rupiah. Itulah kenapa barang-barang mewah itu harganya bisa lebih tinggi dari nilai seharusnya, karena kena 2 kali pajak, yaitu PPN dan PPN BM. Tujuannya apa pemerintah melakukan itu? Supaya konsumsi masyarakat itu bisa terkendali. Ya, caranya dengan pemberlakuan pajak itu. Selanjutnya untuk pertanyaan B. Pertanyaan B tadi apa? Berapakah PPN dan PPN BM yang harus dilaporkan? PPN yang harus dilaporkan oleh PKP Crispy adalah PPN masukan sebesar 50 juta rupiah tadi. Sedangkan PPN BM-nya yang harus dilaporkan oleh PKP Crispy tidak ada, karena yang harus melaporkan PPN BM adalah pihak penjual.
dan PPN BM ini tidak bisa dikreditkan. Nah, kan PKP Crispy ini dia kan sebagai pembeli, yaitu mengimpor, maka dia tidak wajib melaporkan PPN BM. Baik, sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan kalian nanti mengerjakan soal-soal yang akan saya lampirkan di Google Classroom. Dan bagi kalian yang masih belum jelas, nanti saya akan buka, mungkin nanti lewat Zoom atau Google Meet, yang passwordnya akan saya susulkan untuk saya bagikan lewat Classroom juga. Oke? Selamat bekerja, tetap semangat, terima kasih.